Pemirsa, hendak pulang usai ngabuburit, 4 pemuda mengalami luka lantaran mobil yang ditumpanginya masuk jurang. Seorang warga negara asing asal Selandia Baru membuat resah warga di kawasan wisata Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat setelah berusaha membuat keributan saat tadarusan di salah satu musola di Pemirsa, selamat datang kembali di channel berita ini. Saya hadir dengan rangkaian peristiwa yang tengah menjadi sorotan dan memancing perhatian publik. 3 kejadian berbeda, di 3 wilayah berbeda, namun sama-sama menyita emosi dan perbincangan hangat masyarakat. Kita mulai dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Suasana sore yang seharusnya penuh tawa dan kebersamaan berubah menjadi kepanikan. Momen ngabuburit yang biasanya identik dengan canda dan perjalanan santai menjelang berbuka, justru berakhir dramatis di Desa Haur Kuning, Sumedang. Sebuah mobil minibus yang ditumpangi 4 pemuda dilaporkan terjun ke jurang sedalam kurang lebih 8 meter. Lokasinya berada di wilayah Desa Haur Kuning, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Menurut keterangan warga sekitar, kendaraan tersebut melintas di jalan desa yang memiliki kontur menurun dan cukup sempit. Belum diketahui secara pasti penyebab mobil bisa keluar jalur hingga akhirnya terperosok ke jurang. Dugaan sementara mengarah pada faktor kurangnya penerangan serta kemungkinan pengemudi kehilangan kendali. Suara benturan keras sontak mengagetkan warga sekitar lokasi. Beberapa warga bergegas turun ke bawah jurang untuk memastikan kondisi para penumpang. Evakuasi dilakukan secara gotong royong sebelum akhirnya petugas datang ke lokasi. Keempat pemuda tersebut berhasil dievakuasi dan langsung mendapatkan penanganan medis. Beruntung, tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, kejadian ini menjadi pengingat keras bahwa euforia sore hari menjelang berbuka tidak boleh membuat siapapun lengah terhadap keselamatan di jalan. Kita beralih ke peristiwa kedua yang tak kalah menyita perhatian. Dari Jawa Barat kita menuju Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Warga di Gili Trawangan dibuat resah oleh tindakan seorang warga negara asing asal Selandia Baru. Insiden ini terjadi ketika warga tengah melaksanakan pengajian dan tadarus di sebuah musala setempat. Lokasinya berada di kawasan wisata populer Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Menurut keterangan sejumlah warga, WNA tersebut mendatangi musala dan menyampaikan keberatan karena merasa terganggu oleh suara pengeras saat kegiatan berlangsung. Situasi yang awalnya berupa keluhan disebut-sebut berkembang menjadi ketegangan. Warga yang mencoba memberikan penjelasan justru mengaku mendapat respons yang tidak menyenangkan. Bahkan, muncul dugaan bahwa WNA tersebut sempat mengancam menggunakan parang saat ditegur oleh warga. Kabar ini dengan cepat menyebar dan memicu kekhawatiran masyarakat setempat. Mengingat Gili Trawangan merupakan destinasi wisata internasional, insiden seperti ini tentu berpotensi menimbulkan sensitivitas yang lebih luas. Peristiwa ini kembali memunculkan diskusi tentang toleransi, komunikasi antar budaya, serta pentingnya saling menghormati norma dan kebiasaan setempat terutama di wilayah yang menjadi ruang hidup bersama antara warga lokal dan wisatawan mancanegara. Dari kawasan wisata, kini kita menuju kawasan elit di Jakarta Selatan. Kebisingan diduga berasal dari aktivitas lapangan padel di kawasan Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan. Sejumlah warga mengeluhkan suara permainan yang terdengar hampir setiap hari. Bahkan disebut berlangsung sejak pagi hingga mendekati tengah malam. Lokasinya berada di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan. Menurut warga, suara bola yang menghantam dinding kaca serta sorakan pemain cukup menggema hingga ke area permukiman. Keluhan ini pun ramai diperbincangkan karena dianggap mengganggu kenyamanan lingkungan tempat tinggal. Beberapa warga menyampaikan bahwa aktivitas tersebut berlangsung cukup intens, terutama pada akhir pekan. Mereka berharap ada pembatasan jam operasional serta langkah konkret untuk meredam kebisingan. Menanggapi keluhan tersebut, pihak pengelola lapangan padel menyatakan akan melakukan evaluasi. Mereka berjanji membatasi jam operasional dan memasang peredam suara untuk meminimalisir dampak kebisingan ke rumah warga sekitar. Isu ini juga memicu perhatian dari kalangan pejabat daerah. Sejumlah pihak meminta agar ada penyesuaian antara kepentingan bisnis dan kenyamanan masyarakat. Begini tanggapan dari tokoh nasional, Pramono Anung. Seluruh stakeholder yang khusus berkaitan dengan izin padel ini, saya akan meminta untuk dipresentasikan, dan bagi daerah-daerah yang kemudian mengganggu masyarakat karena kemudian tidak sesuai dengan izin yang diberikan, tentunya pemerintah DKI Jakarta tidak segan-segan untuk mengambil
tindakan tersebut. Pemirsa, 3 peristiwa ini menunjukkan betapa cepat situasi bisa berubah dari yang awalnya biasa saja menjadi sorotan publik. Di Sumedang, satu momen santai berubah menjadi kecelakaan. Di Gili Trawangan, perbedaan persepsi soal kebisingan memicu ketegangan. Di Jakarta Selatan, geliat olahraga modern berbenturan dengan hak atas kenyamanan warga. Bagaimana pendapat Anda mengenai 3 kejadian ini? Apakah cukup dengan imbauan dan mediasi? Atau perlu langkah yang lebih tegas? Tulis pandangan Anda di kolom komentar dan tetap bersama kami untuk informasi terbaru dan terpercaya berikutnya.